Oke, ya. Kita akan kuliah. Tidak ada yang mau ditanya. Mana dia? Judulnya adalah kesetimbangan kadar air dan kelembaban. Ya, EMC, Equilibrium Moisture Content, Equilibrium Relative Humidity. Ya. Nah, karena pada dasarnya pengeringan ini terjadi karena ada perbedaan tekanan uap air bahan dan tekanan uap air di udara. Maka RH yang merupakan rasio tekanan uap air di udara dan tekanan uap air jenuh pada suhu yang sama akan menentukan apakah suatu bahan dapat dikeringkan atau tidak. Ya. Ini siapa temanmu yang mau masuk? 15 menit masih mau masuk. Oke. Yang masuk nanti belakangan aja. Ya. Jadi kelembaban udara ini berpengaruh sekali terhadap pengeringan karena kalau kelembaban udara di udara dengan tekanan uap air di bahan itu sama, maka tidak ada beda tekanan uap air di udara dan di bahan. Akibatnya air yang ada di dalam bahan tidak bisa menguap lagi. Ya. Nah, karena tekanan uap air di udara dan uap air di bahan ini sama, maka kita sebut tekanannya ini sudah setimbang. Nah, tekanan uap air di udara dibagi tekanan uap air jenuh pada suhu yang sama. Itu kita sebut RH. Maka kesetimbangan ini kita sebut sebagai ERH. Dan kadar air bahan pada ERH itu kita sebut sebagai EMC. Ya. Nah, sudah banyak penelitian yang dibuat orang untuk menghubungkan RH dan kadar air. Ya. Dan ada banyak sekali persamaan-persamaan yang dibuat orang, ratusan bahkan, lebih dari 300 atau hampir 400 persamaan yang dibuat orang di dunia ini untuk menghubungkan RH dan kadar air bahan. Ya. Nah, kadar air setimbang bahan pada berbagai RH, ini yang sudah umum diperlihatkan orang, ini adalah tabel ya. Ini tabel dari berbagai jenis bahan pada berbagai suhu dan ERH-nya ya. Nah, ya ERH pada berbagai dan kemudian di datanya itu adalah kadar air setimbangnya. Jadi contohnya di sini kita ambil ini rice ya, gabah pada suhu 25 derajat ya, pada RH 30%, maka kadar air setimbang basis basahnya %, pada 80%. 80%, 14,8, pada 70%, 13,4. Demikian juga beras yang sudah digiling, beras ya, beras putih itu 70, 13,4, 80, 15,3. Ya. Makanya Bulog dalam hal ini mensyaratkan beras yang masuk itu paling tinggi. Kadar airnya 14%. Basis basah asumsinya kadar air itu RH-nya antara 70 ke 80. Sehingga dia berada dalam kesetimbangan. Ya. Nah, kita perhatikan kalau dia 80 atau 90 itu berkisar antara 15 ke 18% kadar air setimbangnya ya. Sedangkan kita lihat
di gudang-gudang kita, gudang-gudang Bulog itu kalau kalian field trip ya, itu kadar ruangannya itu terbuka, hanya ada atap dan dinding ya, tapi ada sirkulasi udara di atasnya, jadi udara bebas keluar masuk. Maka kalau beras yang kita simpan itu di sana, maka kadar air bahannya akan naik ya. Jadi kalau misalnya Bulog mensyaratkan 13%, maka dengan adanya kadar RH-nya 80 atau 90%, maka secara perlahan kadar air itu akan naik menjadi 14%. Ya, naik 1% basis basah ini kalau berasnya sedikit itu tidak signifikan. Tapi kalau sudah ratusan ton, kita katakan 100 ton itu sama dengan 100.000 kilo, ya. Kalau 13%, ya, itu airnya adalah 13.000, ya, 13.000 kilogram. Ya, kalau dia naik 1%, ya, 0,14, berapa airnya? Ya, 0,14 itu adalah A2O bagi H2O tambah bahan kering. Ini tadi bahan keringnya adalah 87.000. Ya. Nah, sekarang kalau di 14, 87, 0,14, maka H2O-nya adalah 0,86 H2O sama dengan 0,14 kali 87.000. Ya. Maka H2O-nya saja setelah 14% itu 0,14 bagi 0,86 kali 87.000 sama dengan, ya, kita mana tadi? Nah, ini kalkulator. 0,14 bagi 0,86 itu kali 87.000. 14.163 kilogram. Tadi awalnya 13.000. Ya, jadi ini 3, 6, 1. Jadi naik sebesar 1 ton. Lebih lah, lebih kurang. Ya, katakanlah kita bulatkan 1 ton. 1 ton, jadi berasnya itu dari 100.000 menjadi 101.000. Ya. Nah, 1.000 kilo kalau kita jual beras murah aja 5.000. 5.000 ya, kali 1.000 itu sudah 5 juta. Ya, 5 juta. Nah, kalau 7.000 ya 7 juta. Ya. Jadi ada peningkatan harga sebesar 7 juta, apalagi kalau dijual, ya katakan beras murah, beras raskin, katakan 7.000 sekilo, 7 juta, ya, 7 juta rupiah. Ya, ini. Jadi kalau kita pedagang beras, kita bisa memainkan ini ya, kadar air ini untuk sebagai keuntungan. Nah, ini lanjutan ya dari berbagai biji-bijian, hubungan antara kadar air dan RH ya. Untuk kadar air setimbangnya ya. Nah, orang karena ini sudah lama, orang sudah memplot ya hubungan kadar air dan RH untuk berbagai biji-bijian ya. Nah, ini contohnya untuk jagung, untuk hard wheat
gandum keras dan untuk kedelai. Kita lihat kawanmu ada yang masuk enggak ini. Mana dia tadi? Ya, si Ramona. Ya, nah ini contoh ini ya, yang garis lurus adalah jagung, yang putus-putus panjang itu adalah kedelai, yang putus pendek-pendek adalah gandum. Ya, ini berbentuk S terbalik. Ya, bentuknya adalah S terbalik, sigmoid. Ini adalah hubungan antara PRC dan kadar air. Ya, kawan-kawan kita di THP suka menghubungkan bukan RH ya, tapi AW. Nah, AW itu akan menentukan jenis mikroorganisme yang tumbuh. Kalau 90% ke atas, itu semua bakteri bisa tumbuh. Kalau 80 bakterinya mati, tapi kapang masih tumbuh, yaitu kapang itu adalah jamur ya. Nah, setelah 70 kapangnya mati, tapi jamurnya mati juga ya. Jadi kalau di bawah 70 semuanya mati. Makanya kawan-kawan kita di THP ingin AW dari bahan itu selalu di bawah 70. Nah, ini adalah hubungan dari RH dan moisture content pada berbagai suhu untuk ini jagung kuning ya. Jagung kuning. Ya. Nah, orang sudah banyak berusaha membuat persamaan-persamaan ini. Ya, dimulai dengan GAB, Langmuir, dan sebagainya ya, dengan memodelnya ini. Tapi tidak ada satupun persamaan yang dapat berlaku untuk semuanya, hanya bisa berlaku untuk beberapa. Bahkan persamaan ini sudah tua sekali, contohnya ini ada persamaan Kelvin, dari 1871 ya. Nah, kawan-kawan kita di THP sering menggunakan persamaan Kelvin ya. Nah, bagaimana cara mengukurnya, menghitungnya ya? Cara yang paling sederhana adalah dengan cara statis. Cara statis ini ya, kita punya botol dari beling ya. Kenapa beling? Supaya bisa tembus pandang yang bening dan bisa ditutup dengan baik. Ya, nah di bagian bawahnya ini, bagian bawah botol kita larutkan larutan garam, ya. Tapi jenuh. Artinya apa jenuh? Setelah larutan garam itu kita larutkan, masih terdapat butir-butir garam. Ya, ini artinya apa? Supaya kalau misalnya airnya bertambah dari bahan ke sana, dia tidak larut, ya. Nah, tidak larut, tidak terlampau encer, masih ada ini. Nah, garam yang jenuh ini ke atasnya dia memberikan RH tertentu. Nah, kalau kita gantung bahan seperti yang saya buat ini ya, bahan dalam wadahnya ini bolong-bolong supaya bisa masuk udara, kemudian kita tutup seperti ini pakai karet, kemudian setelah beberapa hari, 2 hari, 3 hari, ya tergantung waktu yang telah ditentukan, tutup botol ini kita tarik. Nah, kemudian ada gantungannya itu kita gantung ke timbangan untuk mengukur massa produk ini. Ya, kalau produk ini kering, RH-nya garamnya tinggi, maka dia akan menyerap air, bahannya menyerap air sampai dia setimbang. Nah, setelah kita ukur 3 kali berturut-turut tidak bertambah masanya lagi, artinya bahan itu sudah mencapai setimbang. Sebaliknya, kalau RH yang dibawa hasilkan garam ini rendah, maka air dari bahan akan keluar, ya, bahan itu masanya berkurang sampai dia tidak berubah lagi. Ya, ini adalah cara
statis. Cara statis, cara yang paling mudah, ya, aman, mudah dikerjakan, hanya waktunya lama. Ya, nah oke, satu lagi, botol ini tadi mesti dimasukkan di ruangan yang suhunya relatif konstan. Karena tadi kita lihat bahwa ini ya dipengaruhi oleh juga suhu berubah sigmoid kita ini, ya. Oleh karena itu suhunya kita buat konstan. Ini yang sudah profesional, ya, yang dibuat orang, ya. Nah, ini ada botolnya sudah dibuat, tapi yang saya kerjakan dulu sering adalah seperti ini, ya. Nah, inilah adalah berbagai jenis larutan garam yang menghasilkan berbagai RH, ya, RH relatif humidity RH pada berbagai suhu dari berbagai jenis larutan garam jenuh, ya, saturated ini jenuh, ya. Nah, ini suhunya, ini garamnya lithium klorida, pada dasarnya dia 11, magnesium klorida, ya, berkisar antara 30 sampai 34, magnesium nitrat berkisar dari 42 sampai 57, ya, NaCl 73 sampai 75, pada dasarnya sekitar 74. Nah, amonium sulfat 78 sampai 81, kalium nitrat 78 sampai 95. Ya, ini cukup jauh selangnya, ya. Nah, kalium sulfat, ya, 95-an, ya. Ini sudah standar dan ini yang garam yang sering digunakan oleh orang, ya. Nah, persamaan yang umum yang menghubungkan antara kadar air setimbang dan RH setimbang itu, ya, sudah dibuat orang. Ini gunanya untuk apa? Untuk menentukan kadar air maksimum suatu benda pada RH tertentu. Jadi kalau kita mengeringkan satu bahan dengan RH tertentu, maka kadar air maksimum yang bisa dicapai oleh bahan itu adalah EMC. Nggak bisa kita mau lebih rendah lagi, walaupun gimana pun tidak bisa kecuali RH-nya kita turunkan, ya. Ini persamaan ini memudahkan kita dalam menentukan EMC jika ERH diketahui atau sebaliknya, ya. Nah, persamaan yang digunakan dari dulu sampai sekarang adalah sebagai berikut. Ini tadi Langmuir, ya, ini kawan-kawan kita di HP banyak menggunakan ini. BET, kawan-kawan kita di HP juga banyak menggunakan ini, ya. Harskenjura, ya, ini banyak di THP, ya. GAB juga, GAB ini di THP dan juga di teknik pertanian banyak digunakan. Tapi ini pada umumnya adalah